Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1001. Henry mengatupkan rahangnya dan berbicara, "Baiklah, kami akan mengikuti rencanamu. Tapi saya ingin memberi manajer sialan ini sepotong pikiran saya." "Jangan khawatir." Jasper menepuk bahu Henry dan mengangkat tangannya untuk mendorong pintu ruang tunggu. Masuknya yang tiba-tiba menyela argumen Cain dan Jill. Kedua orang itu menatapnya secara bersamaan. Jasper bertemu dengan tatapan Jill. Jasper tidak asing dengan Jill, tentu saja. Namun, ini adalah pertama kalinya Jasper melihatnya secara langsung. Dibandingkan dengan Jill yang dewasa dan berpengalaman yang dia lihat di media di kehidupan masa lalunya, yang di depannya terlihat lebih segar dan muda. Wajahnya rata-rata, tapi dia memancarkan aura yang tidak ditemukan pada gadis biasa. Mungkin rasa percaya diri dan ketenangan Jill yang unik ada hubungannya dengan hubungan jangka panjangnya dengan olahraga, serta kemampuannya untuk mempertahankan gelarnya sebagai juara menyelam wanita selama bertahun-tahun. Kualitas miliknya ini mungkin menjadi alasan mengapa Henry jatuh cinta padanya sejak awal. Lagi pula, sebagian besar teman seks Henry memiliki penampilan dan sosok yang jauh lebih baik daripada Jill. Meski begitu, Henry menikahi Jill, bukan wanita cantik dan memikat itu. "Siapa kamu?" Sambil mengerutkan kening, Cain menyela pikiran Jasper. "Aku teman Jill." Jasper menatap Jill untuk memberitahunya agar tidak mengeksposnya sebelum dia menjawab Tuan Cain dengan tenang. Tuan Cain mengerutkan kening dan menatap Jill dengan curiga. Jill telah berada di Swallow Capital bersama tim selam nasional sepanjang waktu. Dia tidak tahu ada teman yang dia miliki di Nouritus City. Jill tidak tahu apa niat Jasper, tapi kehadirannya setidaknya telah menenangkan suasana tegang antara dirinya dan Cain. Karena itu, dia memberitahu Tuan Cain. "Dia adalah temanku." Tuan Cain mendengus dan menjawab, "Jill dan aku sedang membicarakan sesuatu yang penting di sini. Dia tidak punya waktu untuk omong kosong dengan orang-orang acak sepertimu." Jasper tersenyum dan menjawab, "Tapi saya bukan orang sembarangan. Saya mendengar Anda mengatakan Anda membutuhkan sponsor untuk $2 juta, Tuan Cain." Tuan Cain tertawa dan menunjuk Jasper, "Lihatlah caramu berpakaian. Saya cukup yakin seluruh pakaian Anda berharga kurang dari $200. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda dapat mensponsori kami sebanyak itu?" "Saya bisa." Jasper memberikan konfirmasi kepada Cain. Sementara kekayaan Jasper belum bisa menyaingi negara, itu pasti bisa menyaingi kota. Orang-orang di jaringan Jasper semuanya sangat tangguh, dan dia sendiri telah tumbuh jauh lebih canggih dari sebelumnya. Cain bergumam dalam hati ketika mendengar jawaban pasti dari Jasper. "Tidak mungkin, kecuali aku entah bagaimana bertemu dengan seorang pria kaya berprofil rendah dengan kecenderungan untuk bertindak lemah untuk menangkap orang lengah." Dengan itu, ekspresi Cain sedikit melunak. "Oh. Jika Anda dapat mensponsori jumlah itu, maka pintu saya akan selalu terbuka untuk Anda. Pintumu akan selalu terbuka untukku." "Untuk apa? Apakah saya harus memilih beberapa gadis dari tim pelatihan Anda untuk makan dan tidur bersama, Tuan Cain?" "Jika itu masalahnya, maka 2 juta terlalu banyak. Saya dapat memiliki beberapa selebritas dengan harga itu." Jasper berbicara dengan tenang. Tuan Cain memerah ketika dia mendengar ini, dan pria itu menjadi marah. Tuan Cain menatap Jasper dengan muram dan meraung, "Apa maksudmu di sini?" "Saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksudkan, Tuan Cain." Bab 1002. Sebagai seorang manajer, Anda seharusnya menjadi penatua dan tempat berlindung bagi para atlet Anda. Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk menyediakan lingkungan pelatihan yang aman, tetapi apa yang Anda lakukan sekarang, pengadaan? "Haruskah aku memanggilmu Nyonya atau Germo?" Kata-kata Jasper membuat Jill menahan tawanya di tengah keterkejutannya.
Namun, dia segera menyadari betapa tidak pantasnya itu dan menutup mulutnya. Tuan Cain tidak punya pikiran untuk peduli dengan reaksi Jill saat dia meraung ke arah Jasper dengan malu. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda tidak diterima di sini, jadi tersesat sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Mengusirku. Jasper terkekeh dan berbicara kepada Tuan Cain dengan tenang. Saya yakin banyak orang akan tertarik dengan apa yang saya dengar barusan. Katakanlah, Sekretaris Lee dari pemerintah kota Nauritus, misalnya. Tuan Cain tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Jasper dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Seolah-olah seseorang yang penting seperti Sekretaris Lee akan meluangkan waktu untukmu. Apakah dia meluangkan waktu untukku atau tidak, itu yang harus aku khawatirkan. Tetapi apakah Anda bersedia mengambil risiko itu, Tuan Cain? Kata-kata Jasper menyebabkan ekspresi Cain menjadi sangat gelap. Matanya berkedip saat dia melihat Jasper. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan pilihannya. Lagi pula, penampilan Jasper terlalu mendadak dan aneh, sementara Tuan Cain sama sekali tidak tahu siapa Jasper. Jika pria itu benar-benar mengenal Sekretaris Lee, maka semua yang dia katakan dan lakukan sebelumnya sudah cukup untuk menahannya di balik jeruji besi setidaknya selama 1 dekade. Pak Cain ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? Pak Cain menuntut dengan suara rendah. Aku sudah katakan kepadamu, Jill adalah temanku, dan dia juga seorang atlet di tim nasional. Jaga tangan menjijikkanmu untuk dirimu sendiri. Jasper berbicara dengan tenang. Tuan Cain mencemooh dan membantah, dan di sini saya bertanya-tanya apa yang akan Anda lakukan. Sebenarnya, Anda di sini hanya untuk berperan sebagai ksatria berbaju zirah. Lihatlah dirimu sendiri sebelum kamu mulai mencoba untuk memenangkan hati para gadis, bocah. Aku mungkin mewaspadaimu jika kau mengancamku, tapi bisakah kau melindungi Jill? Anda hanya akan membuat diri Anda terbunuh. Jill adalah seseorang yang diminta Byron Woolery dari grup Byron secara pribadi. Lawan dia jika kamu pikir kamu sangat mampu. Tuan Cain memandang Jasper dengan jijik dan meludah dengan tidak sopan. Jasper mengernyitkan alis. Dia telah mendengar tentang grup Byron, yang merupakan perusahaan besar di kota Nauritus. Dianggap sebagai grup pada saat-saat seperti itu menunjukkan betapa kuatnya perusahaan ini. Tidak seperti 20 tahun ke depan, di mana konglomerat dan kelompok bisa terlihat di mana-mana. Pada saat itu, siapapun dapat mengumpulkan beberapa perusahaan cangkang untuk membentuk kelompok kosong. Jasper juga pernah mendengar tentang Byron Woolery. Byron adalah salah satu pesaing utama Dawson untuk gelar orang terkaya di provinsi itu sebelum JW Capital didirikan. Namun, Byron cenderung tidak menonjolkan diri, dan pria itu memiliki masa lalu yang misterius. Belum lagi dia terlibat dalam industri teknologi tinggi. Semua ini membuatnya bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tuan Cain semakin bangga melihat kerutan Jasper. Apakah kamu takut sekarang? Apakah Anda tahu siapa Tuan Woolery? Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menghancurkanmu. Aku akan tersesat sekarang jika aku jadi kamu. Atau aku akan menelepon Woolery dan memberitahunya bahwa kau berdiri di antara dia dan wanita yang disukainya. Saat itu, kamu akan mati bahkan sebelum kamu menyadarinya. Jill ketakutan saat mendengar Cain. Dia tidak tahu siapa Tuan Woolery dari grup Byron ini, tetapi perilaku Tuan Cain yang sombong dan tak kenal takut memberitahunya bahwa Tuan Woolery adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Dia menatap Jasper dengan memohon, tolong, bawa aku pergi. Aku akan kembali ke Swallow Capital sekarang. Jasper belum mengatakan apa-apa ketika Tuan Cain memotongnya. Seolah-olah dia berani. Dia tidak punya tempat untuk lari. Tuan Woolery akan mampu menggali seluruh leluhurnya dan membunuh keluarganya saat dia berani membawamu keluar dari pintu tim provinsi. Kulit Jill semakin pucat. Dia dan Jasper adalah orang asing. Sementara dia tidak tahu mengapa Jasper datang untuk membantunya,
Pria itu pasti akan menyerahkannya untuk menyelamatkan dirinya di hadapan lawan yang begitu kuat. Jadi aku benar-benar harus bertemu dengan Tuan Wuleri itu. Jill menggigit bibirnya. Keputusasaan membasuh wajahnya. Jadi, kamu akan menggertak seseorang karena kamu mendapat dukungan dari pihak lain. Jasper memandang Tuan Kain dan bertanya. Tuan Kain sangat marah. Apa katamu? Apakah Anda ingin mati? Jasper terkekeh dan menoleh ke Jill. Ayo, aku akan membawamu pergi. Saya ingin melihat apakah Tuan Wuleri ini sekuat yang Tuan Kain klaim. Jill menatap Jasper dengan kaget dan berkata secara naluriah, tapi bagaimana jika mereka membalas dendam padamu? Tidak tapis, Jasper tersenyum, seseorang memintaku untuk membantu, jadi ikuti saja aku. Jill memutar otaknya tetapi tidak dapat menemukan siapapun yang dia kenal yang dapat meminta bantuan Jasper. Meski begitu, dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Kehadiran Jasper memang misterius, tapi Jill lebih suka mempercayai Jasper daripada tinggal dan dipaksa tidur dengan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Pak Kain sangat marah ketika melihat Jasper masih berani membawa Jill pergi. Dia juga ketakutan. Wuleri telah meminta Jill, dan dia telah bersumpah dan berjanji untuk membawa Jill ke Wuleri malam ini. Dia akan kacau jika dia kembali pada kata-katanya sekarang. Jangan bergerak, teriak Pak Kain. Bab 1003. Jasper mengabaikannya dan membawa Jill ke bawah. Begitu mereka sampai di lobi di lantai bawah, Jasper menyadari bahwa pintu lobi tertutup dan beberapa pengawal sedang menatapnya. Jasper sedikit mengernyit. Pada saat itu, mereka mendengar langkah cepat Tuan Kain di belakang mereka. Dia melambaikan teleponnya dengan bangga dan berkata, kalian berdua sudah mati. Wuleri sudah tahu tentang ini dan dia sedang dalam perjalanan. Tunggu saja sampai dia datang, kamu sama saja sudah mati. Hahaha. Kesombongan dan kegembiraan Tuan Kain diinterupsi oleh sosok hitam yang bergegas mendekat dan menendang punggungnya. Dengan teriakan yang menyedihkan, Tuan Kain terbang beberapa meter jauhnya. Brengsek bodoh. Henry meluruskan pakaiannya dan memarahi dengan kasar. Henry hampir mematahkan punggung Tuan Kain dengan tendangannya. Sambil meletakkan tangan di punggung bawahnya, Tuan Kain berbaring di lantai dan mengerang kesakitan. Tendangan itu akan hampir merenggut nyawa Tuan Kain seandainya dia tidak menjadi atlet di masa mudanya dan melatih tubuhnya. Setelah mengatur napas, Tuan Kain sangat marah dan dia berteriak pada Henry. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memukulku. Keamanan. Di mana keamanannya? Beberapa petugas keamanan dengan cepat berlari ke arah mereka tetapi mereka tidak berani bergerak gegabah ketika mereka melihat ekspresi garang di wajah Henry. Siapa yang mereka bercanda? Para penjaga di sini hanyalah orang biasa yang mendapatkan gaji bulanan beberapa ratus dolar. Mereka tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka dengan seseorang yang merepotkan seperti Henry. Belum lagi, reputasi Kain di Sports Center sangat buruk dan banyak orang yang berani mempermasalahkannya. Karena itu, tidak semua satpam merasa perlu melindunginya. Apa yang kamu teriakkan? Henry sangat marah dan akan menendangnya lagi ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Jill ada di sana. Sejauh yang dia ketahui, dia seharusnya menjadi guru sekolah menengah. Seorang guru sekolah menengah seharusnya bersikap sopan dan bertutur kata lembut. Mereka tidak memukul orang lain dengan begitu berani. Henry memutar otak mencoba mengingat aura dan pola bicara gurunya dulu. Kemudian, dia menoleh untuk tersenyum cerah dan tidak berbahaya pada Jill, yang sangat terkejut. Hai halo, kita bertemu lagi. Jasper hampir muntah melihat perilaku Henry yang malu-malu dan kekanak-kanakan. Pria ini bisa mendapatkan Oscar dengan penampilannya. Kenapa kamu di sini? Jill terkesiap. Saya berada di daerah itu, jadi saya pikir saya akan datang dan mencari Anda. Henry menggaruk kepalanya dan berbicara. Jill tersenyum kecut dan menjawab, aku dalam masalah yang cukup besar sekarang, kamu harus pergi demi kamu. Meski sudah mengetahui jawabannya,
Henry pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Masalah apa?" Sedetik kemudian, Henry langsung melanjutkan dengan nada serius, "Kita kan teman. Jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja saat Anda dalam masalah? Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Kamu tidak bisa membantuku dengan ini." Jill menghela nafas dan berbicara. "Tidak mungkin kamu bisa membantuku ketika kamu hanya seorang guru sekolah menengah biasa." Henry hampir mengungkapkan dirinya dan memberitahu Jill bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Harbor City yang paling tangguh. Ayahnya, calon ayah mertuanya, adalah Zachary Law, dan kakeknya adalah Tom Law. Mereka tidak takut pada keluarga lain di Summerland. Meski begitu, pikiran itu muncul sebagai, "Tapi aku masih bersedia menghadapinya bersamamu." Jasper menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa sangat canggung berdiri di sana. Sementara Jill menatap Henry dengan bingung. Paling tidak, dia tidak mengejarnya lagi. Situasi saat ini sangat rumit. Melihat bagaimana Henry dan Jill sibuk menggoda di depannya. Pak Kain meraung begitu dia berhasil berdiri dengan susah payah setelah dibantu oleh dua penjaga keamanan. "Tunggu saja. Aku akan memastikan kalian berdua mati dengan kematian yang mengerikan begitu Tuan Mulleri tiba di sini. Kamu Betech dan Bestart." Kain kemudian mencibir pada Henry dan mengejek, "Kamu benar-benar seperti Jill, ya. Sebaiknya kukatakan padamu kalau Mulleri sudah memperhatikan Jill. Anda akan mati sebelum Anda menyadarinya karena mencoba mencuri wanitanya. Kau harus melihat saat Mulleri membawa Jill pergi. Aku akan membuatmu menderita perlahan saat itu terjadi. Anda akan membayar untuk menendang saya, tunggu saja." Hukum Henry. Hampir tidak ada hari yang berlalu di mana dia tidak menyinggung orang lain. Oleh karena itu, ketika Tuan Kain menunjuk Henry dan berteriak, setiap kata yang diucapkannya adalah ujian kesabaran Henry. Dengan punggung menghadap Jill, ekspresi Henry sangat menyeramkan. Ini adalah aura yang dia kumpulkan dari menjadi anak dana perwalian yang paling tangguh selama 20 tahun terakhir. Itu kejam dan kuat, tetapi juga efektif. Senyum Pak Kain perlahan memudar. Henry mungkin tidak mengatakan apa-apa karena Jill hadir, tetapi ekspresinya cukup untuk membuat Kain menarik napas dingin. Tuan Kain merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan dan langsung berhenti memprovokasi Henry. "Apapun, kalian sampah akan mati begitu Tuan Mulleri datang." Ketika dia memikirkan hal ini, Tuan Kain tiba-tiba merasa jauh lebih bahagia dan pinggulnya berhenti sakit parah. Jasper mengambil adegan di depannya dan mengeluarkan teleponnya untuk mengirim pesan kepada Sekretaris Lee. Terlepas dari siapa Byron itu, Tuan Kain ini telah melanggar hukum. Berurusan dengan orang-orang ini secara pribadi hanya akan mengotori tangan Jasper. Namun, Sekretaris Lee adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Sekretaris Lee saat ini sedang melaporkan temuannya di kantor pemerintah kota. "Chief, jadi ini adalah pengaturan kerja kami untuk saat ini. Ini terutama berkat pengembangan Sungai South Face yang meningkatkan ketenaran Nouritus City di dalam negeri. Biro telah menerima banyak panggilan dari kota-kota lain untuk datang dan berkunjung." Sekretaris Lee berbicara dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Pejabat kota itu tertawa terbahak-bahak dan berbicara. Dia juga dalam suasana hati yang baik. "Baik sekali. Nouritus City memang telah menghasilkan proyek yang sangat menjanjikan. Bahkan para petinggi memujinya. Mereka juga membicarakannya dalam pertemuan yang saya hadiri dengan pejabat provinsi di ibu kota Walet. Pejabat provinsi dan saya sangat bangga ketika mereka menyebutnya sebagai contoh positif yang patut dipelajari." Sekretaris Lee hendak menjawab ketika teleponnya bergetar. Dia sedikit mengernyit. Sebagai sekretaris, teleponnya disetel ke silen ketika dia melapor ke kepala. Hanya panggilan telepon dan pesan masuk khusus yang akan diterima. Ini berarti bahwa setiap pemberitahuan yang dia terima sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan mengeluarkan ponselnya di depan pejabat kota Nouritus City. Membaca isinya,
Ekspresi Sekretaris Lee menjadi gelap. Apa itu? Pejabat kota Nauritus bertanya. Lihat ini, Ketua. Sekretaris Lee menyerahkan teleponnya. Pejabat kota Nauritus City melirik layar dan ekspresinya langsung mengeras. Ini tidak masuk akal. Pejabat kota Nauritus City membanting tangannya ke mejanya dan meraung, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di kota Nauritus? Tunda semua yang lain dulu, Sekretaris Lee. Lihat bahwa masalah ini diselesaikan. Orang-orang ini semakin berani dari hari ke hari. Saya ingin masing-masing dari mereka diselidiki dengan ketat. Ya, Ketua. Saya akan segera melakukannya. Sekretaris Lee dengan cepat mengakui perintah itu, merasakan kemarahan kepala suku. Pada saat yang sama, Byron juga sangat marah saat dia melaju menuju pusat olahraga provinsi. Sialan. Aku akan menangkap Beatrice Start yang merepotkan itu dan memberinya pelajaran. Jill seharusnya menjadi hadiahku untuk Tuan Well. Aku akan membunuh semua orang yang menghalangi jalanku. Byron bergumam pada dirinya sendiri dengan sinis di kursi belakang bench. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.